Mungkin kalau ada kawan-kawan dari asosiasi prodi gitu ya, punya bisa sharing pengalaman bagaimana asosiasi prodi merumuskan ini. Ya, silahkan yang di kita yang asosiasinya sudah apa ya, sepengetahuan saya, ada asosiasi bahasa Arab ya, ada asosiasi hadis, ada asosiasi tafsir, ada asosiasi dakwah, ada atau pendidikan Islam, tarbiyah, monggo. Atau Pak Rahmat menyampaikan tentang asosiasi itu, karena asosiasi itu kalau dalam lingkup perguruan tinggi itu mudah dibentuk dengan di SK-kan. Kita sudah mencoba meng SK-kan asosiasi, dikelompokkan dengan kelompoknya itu adalah kelompok jabatan fungsional ya. Maaf, fungsional mengajar apa begitu. Dan itu harapannya untuk ke arah asosiasi nasional gitu sebagai subnya. Tapi ya di beberapa fakultas sudah jalan untuk diskusi ya, untuk diskusi sharing, terutama ketika penyusunan RPS begitu. Jadi ada istilahnya itu koordinator mata kuliah gitu ya. Jadi koordinator itulah yang dianggap memiliki keahlian lebih untuk memberi judgement gitu ya kepada rekes, termasuk dalam sesuai dengan CP atau tidak gitu. Mungkin ada share juga tentang itu, tentang asosiasi keilmuan di kampus-kampus kita, bagaimana itu? Di Malang bagaimana Pak Helmi? Kalau eh, Malang ada beberapa dosen yang tergabung di kolokium, di Itihad, Mu'alim, Mudaris itu ya. Saya nggak begitu paham itu karena bukan bidang saya. Jadi saya ada di filsafat Islamic Studies itu, jadi tidak di wilayah tarbiyah atau pendidikan. Begitu, mohon maaf saya. Saya pendengar yang baik saja, wis. Iya, Mungkin iya. Pak Rahmat bisa sharing malah Pak Rahmat. Ya, monggo Pak Rahmat. Jadi kalau di ini nggak tahu masing-masing mungkin bisa berbeda. Kalau di tempat saya itu kalau untuk yang S1 itu memang ada konsorsium, yang konsorsium itu kemudian menjadi mata kuliah itu ada penanggung jawabnya. Itulah yang dalam RPS nanti juga ikut tanda tangan di situ. Jadi otoritas RPS itu di samping dosen yang bersangkutan tanda tangannya, kemudian ada penanggung jawab keilmuan, kemudian ada juga mengetahui ketua jurusan atau ketua program studi. Itu yang tadi disampaikan Pak Lukman itu nampaknya memang ke depan juga perlu ada ya, karena prakteknya itu kadang-kadang begini, ketika ini minggu sedikit tentang jurusan dan prodi. Ketika berbicara tentang pemberian apresiasi pembayaran, dia memilih pakai ketua jurusan. Tapi ketika memilih yang ketua program studi. Karena kalau dalam akreditasi kan setahu saya program studi ya, tidak jurusan. Ya. Belum lagi nanti kalau dikaitkan dengan departemen. Jadi untuk yang RPS begitu Pak Lokman di tempat Purwokerto. Cuma memang prakteknya itu memang betul-betul tidak mudah. Meskipun ada tuntutan update setiap semester. Jadi ukuran real di tempat saya selama ini, karena yang lebih mudah adalah begitu, ketika melihat RPS di awal semester itu adalah melihat setidaknya satu tanggal, bahwa tanggal itu harus diupdate. Jadi kami tidak menerima kalau RPS-nya itu RPS semester kemarin, ya diunggah lagi. Jadi RPS-nya harus tanggalnya baru, kemudian otoritas dari penanggung jawab keilmuan dan juga diketahui oleh program studi, ya, itu yang menjadi bahan. Tapi telaah tadi yang saya sampaikan tadi, telaah untuk secara seksama itu memang menurut saya dan tempat saya juga belum dilakukan, ya. Karena sebagian teman dosen juga kadang-kadang ketika menyampaikan RPS untuk bisa ditandatangani,
itu terkadang juga memanfaatkan injury time biasanya, waktu-waktu terakhir. Dan saya sendiri kalau di WA teman dosen itu, Pak mohon ditandatangani RPS ya. Saya nggak baca karena permintaannya hanya minta tanda tangan. Karena permintaannya minta tanda tangan, bukan minta. Mohon maaf minta ditandatangani, saya tanda tangan. Tapi ketika suatu saat saya mencoba untuk melihat karena kebetulan memberi pendampingan dosen-dosen baru, ternyata masih banyak teman-teman kita yang ketika terutama tadi karena topik kita adalah CP, ya, CPL, CP mata kuliah. Ternyata tidak sedikit yang dalam membuat penjenjangan penurunan itu memang masih banyak yang belum tepat itu, ya masih banyak belum tepat. Itu belum bicara tadi bicara kedalamannya ya, karena sebuah pemilihan kata kerja yang sama itu bisa kedalamannya berbeda, ya. Karena misalnya mata kuliah sama antara S1, S2, S3, mata kuliahnya sama metodologi penelitian. Tapi tentunya kan kedalaman yang berbeda. Meskipun kata kerjanya ada mirip, tapi kedalaman artinya yang berbeda. Itu yang menurut saya kok bisa memang menarik untuk topik ke depan, sehingga lebih operasional begitu. Begitu menurut saya, Pak Lukman. Iya. Ada pengalaman lain mungkin bagaimana? Memang menarik ya tentang tadi namanya bisa konsorsium, namanya bisa asosiasi keilmuan di tiap prodi, di tiap fakultas atau di tingkat institusi atau universitas. Tapi kualitas dinamik grup ya dalam misalnya sesama mata kuliah yang serumpun, lalu berdiskusi bersama-sama merumuskan RPS, lalu kalau RPS ini di prodi ini tingkat kedalamannya misalkan 9, lalu di prodi yang lain tingkat kedalamannya cukup 7 karena dia sebagai pendukung. Saya kira itu juga agenda yang menarik ya untuk dalam konteks tadi ya pencapaian CPL ya atau bahkan melampaui CPL SNPT ya. Kalau di Jakarta sendiri bagaimana Pak Juhdi? Iya, menarik memang Pak Lukman. Kita membuat konsorsium keilmuan, konsorsium ilmu ya, di kelompok-kelompokkan. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengatakan begini, seperti yang Pak Rahmat sampaikan. Ini hasil amatan saya ya, beberapa tahun menggeluti ini gitu. Dan dan melakukan assessment ke berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Mudah-mudahan saya tahu boleh sepakat boleh tidak. Tapi dalam amatan saya, dokumen kurikulum itu adalah sebuah dokumen yang ideal untuk tidak mengatakan utopis. Sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai secara sempurna. Pada akhirnya semua perguruan tinggi yang penting punya dokumen kurikulum dan tidak pernah dianalisis, dikaji secara komprehensif seperti yang Pak Rahmat sampaikan. Saya sini baru sharing dengan kawan-kawan di LPM ya. Ini menjelang tahun akademik baru September 2021. Kan kami di LPM menuntut semua sudah harus punya kurikulum baru. Kami sudah workshop dari tahun 2020 sebelum ketika pandemi sedang melandai kita sempat ada workshop itu. Kemudian semua sudah ditugaskan, tapi seperti biasalah mengulur-ngulur dan seterusnya dengan berbagai alasan. Tiba-tiba saat ini kemudian kita ada aturan baru tentang kode mata kuliah yang diubah supaya menghindari duplikasi mata kuliah kembar dengan kode yang berbeda. Jadi ada beberapa kasus mata kuliahnya sama tapi kodenya berbeda sehingga numpuk itu mata kuliah di PDDikti. Singkatnya, kemudian sekarang prodi menyusun kurikulum sendiri-sendiri. Sudah sampai ke fakultas. Nah sekarang pada menjelang akhir kan Agustus sudah mulai harus ada itu kurikulum sudah harus jadi. Bayangkan kami harus melayani 78 program studi semuanya harus direview oleh LPM. Wow.
itu kan utopia, bukan ideal lagi, udah utopia. Gak mungkin kita lakukan secara, akhirnya sama seperti Pak Rahmat katakan tadi, Tanda ya tangan ya. yang penting ada dokumennya dulu. Paling kita hanya lihat apa istilahnya, syarat rukun secara formalnya ada komponen profil, ada komponen CPL, ada komponen struktur, ada komponen bahan kajian, ada komponen mata kuliahnya, ada komponen RPS. Komponen itu ada, kita anggap sudah memenuhi syarat. Padahal kita belum lihat tadi kedalamannya. Benar nggak CPL-nya sesuai dengan bahan kajian sesuai dengan CPL? Benar nggak strukturnya sama dengan CPL dan seterusnya? Yang itu tidak mungkin kita lakukan, apalagi dengan keahlian yang beragam. Jadi hanya apa namanya, prodi yang memahami betul cara membuat kurikulum dan memahami betul cara menyusun kurikulum secara komprehensif yang bisa menghasilkan kurikulum yang lengkap. Dan itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai, tetapi ini sebuah PR besar untuk, saya kira, seluruh PT KIN dan mungkin juga PTU, saya kira. Nah, kembali ke tadi yang disampaikan Pak Lukman, kita membuat konsorsium ilmu terutama untuk mata kuliah yang lintas program studi, mata kuliah yang ada di program studi yang berbeda. Tetapi memang disitulah terjadi dialog, disitulah kelihatan perbedaan. Kemarin misalnya ketika saya ke Fakultas Usuluddin, kan kita ada di UIN di Jakarta itu ada, di UIN Jakarta ada mata kuliah studi Islam, ada mata kuliah Islam dan ilmu pengetahuan, dan itu mata kuliah penciri universitas. Lalu Usuluddin bilang, kita ini kan memang esensinya studi Islam. Kalau ada mata kuliah studi Islam, terus katakanlah Fakultas Kedokteran, studi Islam di Fakultas Sains Teknologi. Nah, disitulah kemudian kita harus tetap melihat mata kuliah dalam konteks kurikulum prodinya. Jangan ditarik keluar. Walaupun ada konsorsium, ada from sharing antara dosen pengampu mata kuliah studi Islam, mata kuliah Islam ilmu pengetahuan di lingkup universitas, tapi jangan tarik keluar mata kuliah. Jadi mata kuliah itu tetap dalam kerangka menservis CPL prodi, bukan semata-mata identitas perguruan. Lalu karena kalau identitas kan harus diseragamkan, semua diseragamkan. Tapi mengajarkan studi Islam bagi anak Usuluddin kalau terlalu dangkal kan ya mungkin malah anak Usuluddinnya merasa ngapain belajar ini, kita udah tahu semua gitu. Tapi kalau terlalu dalam mengajarkan itu ke kedokteran ya juga akan bingung. Misalnya juga ada mata kuliah wajib bahasa Arab. Mengajarkan bahasa Arab buat anak sastra Arab kan akan berbeda dengan mengajarkan bahasa Arab buat mahasiswa teks bahasa Arab yang ada harokatnya saja masih terbata-bata gitu ya. Harus berhadapan dengan orang yang belajar bahasa Arab di sastra Arab, tentu akan berbeda. Nah, jadi walaupun nama mata kuliahnya mungkin bahkan kodenya sama, tapi kedalamannya bisa jadi berbeda. Tetapi memang perlu tetap ada dialog, Pak. Ada dialog dengan dosen-dosen pengampu mata kuliah lintas program studi itu. Saya kira itu sementara Ya, Pak Lukman yang bisa saya menarik sampaikan. ya. Semakin menarik, semakin banyak perspektif, meskipun semuanya pada akhirnya mengarah kepada bagaimana agar prodi itu memiliki identitas keilmuan dengan instrumen RPS yang akan menggapai CPL yang telah ditetapkan ya oleh pengelola. Karena disitulah saya kira perubahan sekarang bukan fakultas tapi UPPS ya. UPPS yang bertanggung jawab bagaimana si prodi itu bisa berjalan, apakah sampai di tujuan atau tidak. Bahkan bukan hanya sampai di tujuan, tetapi sampai pada outcome-nya ya.
Ya, silahkan ada lagi, masih ada waktu. Ini sekarang 11.27 di perangkat saya. Masih ada kita bersama 169 rekan-rekan, 165 ada juga sudah mulai berkurang. Bagaimana ada lagi yang mau share dari pengalaman? Kita lebih senang tadi banyak pengalaman ya, karena pengalaman itu lebih mudah dipahami, kemudian mana dari pengalaman itu yang mudah untuk diaplikasikan di kampus kita. Silakan. Pontianak itu senior LPM, Pak Edi. Oh, Pak Edi, ya silakan. Gimana kabarnya? Udah musim duren kayaknya di situ. Iya, iya. Silakan, Pak. Gini, kami di YN Pontianak itu juga punya pengalaman terkait dengan mata kuliah di level institut tadi yang dibahas juga oleh Pak Yudi. Beberapa mata kuliah institut itu kan sebenarnya ini di kami itu merupakan program. Pak Edi suaranya agak jauh, agak menggema. Kurang dekat kayaknya. Nah, ini lebih baik. Begini, di kami itu kan punya mata kuliah institut ya, yang itu merupakan program dari Pak Rektor untuk mengembalikan ruh Islamic Hadis di PTKI, khususnya di YN Pontianak, supaya bahasa Pak Rektor itu apapun programnya, maka mahasiswa yang kuliah di YN Pontianak itu harus menguasai ilmu-ilmu keislaman, gitu ya. Nah, setelah itu kami tutuplah beberapa mata kuliah, misalnya ulumul Quran, ulumul hadis, fikih dan seterusnya itu. Nah, kami juga mengalami hal yang terjadi di UIN Jakarta dari itu, terkait misalnya mata kuliah institut yang namanya katakanlah studi Al-Quran, gitu ya. Nah, ketika mata kuliah itu dibawa ke program studi IAC, maka teman-teman di IAC juga, Pak, kalau mata kuliah ini di kami terlalu ringan, mubazir ini S2 SKS hanya untuk menguasai ini. Sementara untuk konteks psikologi yang lain itu sudah berat, gitu. Nah, makanya yang terkait dengan hal-hal seperti ini, saya kira memang diperlukan tadi yang dialog seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Harus ada mungkin perubahan kedalaman ketika mata kuliah itu dibawa, katakanlah mata kuliah ulumul Quran dari itu yang levelnya saja level dasar, dibawa ke mata prodi IAC, maka kedalamannya yang harus ditambah kedalaman dan luas. Karena memang beberapa prodi yang lain bisa bertemu dengan mata kuliah itu, mereka protes, Pak, itu buang-buang SKS saya jauh banget seperti kami ini. Padahal rohnya itu adalah bagaimana supaya kita bisa merasakan dalam petik kemampuan studi Islamic tadi di semua program yang walaupun itu tanda petik prodinya itu bukan prodi yang sudah disahadatkan begitu. Nah, ini problem juga memang Pak di kami itu ada konsorsium mata kuliah institut namanya yang RPS-nya juga disusun di konsorsium itu. Walaupun aktivitasnya baru sebatas menyusun RPS, belum ada misalnya bersama. Itu pengalaman dari Pontianak, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Ya, jadi menarik betul tentang penyusunan mata kuliah penciri ya yang disusun biasanya memang LPM ya yang mengkoordinasikan kemudian mengundang rekan-rekan untuk bersama-sama menyusun RPS itu lalu diberlakukan di setiap prodi yang ada di institusi kami. Jadi tentu dengan catatan barusan pada level tertentu ya bisa diberlakukan untuk semua prodi, tapi untuk prodi-prodi tertentu tadi
harus diberi ruang untuk modifikasi ya, yaitu modifikasinya adalah untuk menambah kedalaman, mungkin begitu ya. Dan itu juga saya kira yang diminta oleh KKNI ya, sepemahaman saya begitu. Ada lagi, monggo dari tadi Kalimantan sudah, Sulawesi monggo yang mau share. Adakah dari Sulawesi atau seberang Sulawesi? Metro? Oh maaf, bukan metro apa? Ya Allah, malah jadi lupa. Kemarin kita di mana pertemuan tuh? Kemarin Pak Rahmat? Ternate. Ternate, ya Allah. Mana Ternate, monggo. Atau sudah dicukupkan saja Pak Ketua? Ya, Pak, boleh. ya. Boleh ditutup. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita telah melangsungkan diskusi yang sangat menarik. Menarik dari sisi konten, tapi menarik juga dari sisi agenda ya, agenda pekerjaan. Tentu agenda pekerjaan ini kan adalah agenda institusi yang menjadi tugas semua pihak dalam dirijen pimpinan tertinggi institusi, lalu sebagiannya ada di LPM, sebagiannya ada di UPPS, ya, sebagiannya ada di UPT ya, dan lain-lain. Tentu dengan kajian tentang CPL ini dan tuntutan LED tadi yang disinggung oleh Pak Juhdi, kita benar-benar dituntut untuk bisa melakukan skenario penyusunan kurikulum sampai ke RPS sampai ke profil lulusan ya, atau dari outcome. Kita tahu dalam KKNI memang dibalik alur berpikirnya bukan dari input proses output outcome, tetapi dari outcome terlebih dahulu, baru ke output, baru ke proses output dan outcome. Kira-kira itu kalau saya suka memahami seperti itu. Jadi kalau dalam perusahaan kita bagaimana mau membuat profil produk yang diterima oleh pasar. Sekarang katanya Tesla yang coba-coba bikin produk malah kabarnya bisa mengalahkan Toyota ya. Karena Tesla kabarnya berani untuk coba-coba, katanya begitu. Nah, tapi saya nggak tahu ya, pola Tesla ini apa cocok untuk di perguruan tinggi, masa terus-terusan dicoba-coba gitu ya. Bikin RPS terus dicoba gitu ya, terus nanti lulusannya setelah terjadi di lapangan, terus nanti malah saya kira kalau terlalu seperti itu ya tidak cocok juga ya. Tetapi paling tidak sih semangatnya adalah semangat dinamika untuk menguji secara terus-menerus atas profil yang ditetapkan oleh setiap prodi, lalu bagaimana dari profil itu terekam baik ya dalam CPL, dari CPL kemudian mata kuliah. Tadi yang menarik dari Pak Judi betul ya, jadi bagaimana kita menetapkan mata kuliah tertentu yang bisa berkontribusi untuk mencapai CPL yang ditentukan. Itu yang menarik. Bahkan suka ada yang menyampaikan pernyataan begini, berapa persen kontribusi dari mata kuliah tertentu terhadap pencapaian CPL yang telah ditentukan atau ditetapkan begitu. Lalu tadi yang memang sudah sedikit banyak dibahas tentang pengukuran ya,
Tapi secara fokus pengukurannya masih belum, dan tadi ada agenda yang saya kira agenda untuk ke forum yang lain. Dan tadi juga ada proses yang sekarang saat ini sedang mau diujikan ya. Saya kira menarik juga untuk di-share ya dalam forum ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi agenda bersama. Pada akhirnya rekan-rekan semua, saya sebagai moderator mohon maaf, dan tadi terima kasih, mohon maaf juga tadi ada gangguan teknis ya. Terima kasih kepada Pak Rohmat, terima kasih pada narasumber Pak Muhammad Juhdi, kemudian Ketua Forum Pak Helmi, dan semua rekan-rekan yang bersama hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama bermanfaat untuk peningkatan mutu PT KIN ya. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, Pak Helmi.